Ada saja orang-orang Kristen bertanya begini, ketika Pesar berdoa, kenapa tangannya getar-getar seperti dukun? Ya mungkin mereka lebih banyak memberikan input ke memori mereka tentang perdukunan. Mengapa saudara-saudara? Karena pelayanan kami adalah cuma-cuma dan gratis. Kami tidak meminta bayaran 1 rupiah pun. Bahasa simpelnya mengobatin, tapi itu bukan dukun. Jadi orang pintar. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Dan pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Pastor Andi Simon menjawab, kenapa tangan getar-getar ketika mendoakan orang sakit? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa catatan dan ulasan penting berkaitan dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ada saja orang-orang Kristen bertanya begini, ketika Pesar berdoa, kenapa tangannya getar-getar seperti dukun? Ya mungkin mereka lebih banyak memberikan input ke memori mereka tentang perdukunan. Padahal ketika seseorang di dalam kitab suci, hadirat Tuhan turun, jangankan getar, mereka semua rebah. Ketika kita sedang terurapi, saudaraku, ada bagian-bagian tubuh kita yang out of control. Jadi, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Karena memang pelayanan kuasa Yesus itu pelayanan yang tidak biasa. Tidak normal. Tidak normal bukan berarti kurang ya, tetapi up. Maksudnya di atas. Di atas alam normal begitu. Ada juga yang bertanya, kenapa gereja Pesar warna hitam? Ya karena warna hitam rasanya oke ya untuk masuk semuanya netral gitu. Jadi ini juga sudah menjawab supaya pikiran kita ini menjadi luruslah dan tidak penuh dengan sesuatu hal yang mistik-mistik begitu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sosok hambanya Pastor Andi Simon merupakan salah seorang dari sekian banyak pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini. Secara khusus beliau menjadi sorotan banyak orang, termasuk di dalamnya para pendeta, pastor, gembala, penatua. Dan tidak ketinggalan para akademisi, mulai dari yang gelar sarjana teologi, master teologi, bahkan sampai ke doktor sekalipun. Mulai dari hamba Tuhan junior sampai kepada hamba Tuhan yang senior atau sesepuh. Memberikan sorotan dan perhatian sekaligus respon dan tanggapan atas pelayanan doa kesembuhan in Jesus name, di dalam nama Yesus, yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Dengan begitu fenomenalnya pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, akhirnya mengambil sebuah hipotesa atau kesimpulan sementara. Muncullah ada yang pro atau mendukung, ada yang kontra atau tidak mendukung. Saya perlu menegaskan kepada kita semua, perbedaan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi kita perlu mengerti dan memahami, apakah perbedaan ini merupakan sesuatu yang signifikan, sesuatu yang sangat mendasar, apakah termasuk inti pokok, substansi dari sebuah ajaran kita yang sangat mendasar atau tidak. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita soroti dan perhatikan secara serius dan sungguh-sungguh.
Berulang kali saya menyampaikan di dalam berbagai kesempatan, khususnya di dalam unggahan-unggahan saya sebelumnya. Ketika hal itu berbicara tentang hal-hal yang praktis, bahkan secara khusus berkaitan dengan potensi karunia talenta, maka tidak perlu dipertajam sedemikian rupa sehingga melontarkan tuduhan-tuduhan yang menurut saya sudah kelewat batas dan keterlaluan. Dengan potensi karunia talenta, di mana itu menjadi panggilan yang secara khusus dipercayakan oleh Tuhan, kenapa harus menimbulkan kontra dari oknum atau pribadi tertentu? Bukankah kita memiliki karunia yang berbeda-beda dengan maksud dan tujuan untuk memperlengkapi atau membangun tubuh Kristus menuju kedewasaan di dalam Kristus? Tidak mungkin semua menjadi tangan. Ada kepala, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kaki, dan lain sebagainya. Seluruh organ-organ tubuh kita ini berfungsi sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan daripada diri kita yang memiliki organ-organ tubuh ini. Kita tahu bersama, Yesus disebut sebagai kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Oleh karena Yesus sebagai kepala, biarlah dia yang menjadi pemimpin, raja, kurios, lord, dan penguasa dalam hidup kita. Dan biarlah kita sebagai tubuh yang banyak ini, dengan potensi panggilan karunia yang berbeda-beda, kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lain demi membangun tubuh Kristus. Saya pikir itu prinsip Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saat ini hambanya Pastor Rani Simon, baik di kalangan Kristen maupun di kalangan agama lain, telah menjadi sorotan banyak orang. Dan memang hal ini adalah wajar. Kenapa? Karena yang dilayani bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen, Katolik. Tidak. Tapi juga termasuk dari orang-orang yang berkeyakinan atau agama lain. Karena pelayanan Pastor Rani Simon memiliki motto melayani dan mengasihi semua orang tanpa dibatasi oleh batasan suku, ras, golongan, termasuk agama sekalipun. Inti atau prinsipnya, Pastor Rani Simon sering menegaskan, kami hadir atau pelayanan doa kesembuhan in Jesus name hadir menjadi sahabat bagi semua orang, siapapun itu, dan dari latar belakang agama apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang menjadi seorang yang populer terkenal harus siap menjadi sorotan, harus siap menjadi pusat perhatian dan kritikan. Tetapi seperti yang sering disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon, ada perbedaan yang sangat jelas dan eksplisit terang benderang antara kritikan dengan fitnahan atau tuduhan. Ini saya pikir yang perlu dipahami oleh orang-orang yang kontra. Misalnya seperti Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, Pendeta Muriwali Yanto Matalu, Patrick Smith, John Sung, Truth Speaker, Bengcu Menggugat, Pendeta Henry Tandianta, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang populer terkenal, mau tidak mau, suka tidak suka, akan menjadi sorotan. Mau tidak mau, suka tidak suka, akan menimbulkan pro dan kontra. Itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Oleh karena apa? Yesus pun diperhadapkan dengan orang-orang yang kontra di zamannya. Misalnya dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka suka mendekat kepada Yesus bukan dengan kerinduan dan didasari dengan kerendahan hati, belajar dari Yesus, tidak. Tapi maksud dan tujuan mereka untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, sekarang ini juga roh yang sama muncul di mana-mana. Saya tidak sedang mengidentikan Pastor Rani Simon dengan Yesus. Tetapi yang jelas, kita harus diubahkan, dimurnikan, disucikan, disempurnakan, menjadi serupa seperti Kristus. Orang-orang sekarang pun demikian. Sibuk mencampuri urusan orang lain yang sudah berbuat lebar. Atas dasar kritikan yang membangun. Atas dasar menegakkan kebenaran. Tapi sesungguhnya
Yang pertama barangkali oleh karena iri, bilang bos. Yang kedua, ingin memberangus pekerjaan Tuhan yang sedang luar biasa terjadi menjadi berkat bagi banyak orang saat ini. Karena di dalamnya ada demonstrasi kuasa Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang yang populer dan terkenal, menjadi sorotan bagi banyak orang. Sering saya katakan seperti seseorang yang diletakkan di rumah kaca. Dari sebelah kiri terlihat, sebelah kanan juga demikian. Dari depan, belakang, atas, bawah, semua disorot. Dan itulah yang sedang terjadi dengan hambanya Pastor Andi Simon sekarang ini. Tapi beliau sering berkata, tidak apa-apa disoroti banyak orang. Karena hal itu membuat orang lain jadi penasaran. Akhirnya mereka ingin mendapatkan informasi dari sumbernya. Maka pelayanan hambanya Pastor Andi Simon pun semakin maju dengan pesat dan dahsyat, bahkan semakin berkembang sekarang. Dan salah satu di antaranya dibuktikan dengan makin bertambahnya pengunjung, bahkan subscriber di Pastor Andi Simon TV. Sekarang sudah 480.000 lebih. Sebentar lagi akan menuju 500.000. Bahkan salah seorang dari rekan hamba Tuhan yang memiliki channel pernah mengulas bahwa ternyata beberapa bulan terakhir ini channel yang paling banyak dikunjungi dalam konteks channel Kristen adalah channel hambanya Pastor Andi Simon. Kurang lebih dikunjungi 9 juta selama 1 bulan. Saudaraku, hal ini menunjukkan tepat seperti yang dikatakan hambanya Pastor Andi Simon menjadi promosi gratis. Tidak apa-apa ada yang kontra. Karena hal itu justru ketika ditanggapi dan disikapi dengan positif, dengan optimis, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tulus mencintai dan mengasihinya dan yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, hambanya Pastor Andi Simon menjadi sorotan. Seluruh gerak-geriknya dan apa yang dilakukan menjadi sorotan. Contoh, ketika beliau suatu kesempatan oleh karena mendadak pergi ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan polisi. Beliau pakai celana pendek. Itu menjadi sorotan. Paling tidak disorot oleh sang debaters dan juga oleh pendeta doktor insinyur Mangapul Sagala MTH. Jadi orang-orang hebat yang menyoroti. Termasuk juga orang-orang dari kalangan tubuh Kristus, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Termasuk juga barangkali dari orang-orang yang berkeyakinan lain. Padahal beliau sudah menegaskan, saya sedang ada di luar. Dan saya dipanggil mendadak, jarak dari rumah ke tempat beliau sedang ada di luar cukup jauh. Dalam mengklarifikasi konteks sebutan pastor yang ditujukan kepada dirinya. Jadi saudaraku, hal-hal kecil dan sederhana pun disoroti semuanya. No problem. Hambanya Pastor Andi Simon seorang yang rendah hati. Beliau berkata, terima kasih untuk masukan dari mitra doa, para sahabat, netizen yang telah memberikan masukan yang positif. Saudara dikasih Tuhan, di sisi lain, hal-hal yang dilakukan, dikerjakan oleh Pastor Andi Simon bersama tim juga terus-menerus menjadi sorotan. Misalnya, air kesembuhan, kolam kesembuhan, dalam sebutan lain kolam Bethesda, kolam baptisan, jalan kesembuhan, tangga kesembuhan atau Tribun Healing Center. Ada lagi rumah kesembuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para pakar teologi sampai terjun memberikan komentar berkaitan dengan apa yang dilakukan hambanya Pastor Andi Simon. Betapa begitu pentingnya dan berharganya Pastor Andi Simon, sehingga segala sesuatu yang dilakukan menjadi pro dan kontra. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ada titik kelemahan dari orang-orang yang mengkritik dan terlalu membesarkan hantu, terlalu menakutkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditakutkan, terlalu membesar-besarkan sesuatu yang
Nanti jangan sampai terjadi. Ini ciri orang yang kurang beriman. Ciri orang yang suka berpikir negatif dan pesimis. Padahal salah satu argumentasi Pastor Randy Simon membuat sebutan-sebutan itu adalah sebagai trademark dalam konteks pemasaran, sebagai nilai jual yang disuguhkan kepada publik, yang mana ada ciri khasnya berbeda dari pelayanan-pelayanan lain. Beliau terus-menerus menegaskan bahwa sebutan-sebutan yang dibuat oleh beliau tidak pernah menggeser sejengkal pun posisi Tuhan Yesus sebagai sang penyembuh, sebagai sang penyelamat, sebagai sang kebenaran. Ini serius. Termasuk yang sering disoroti adalah ketika Pastor Randy Simon mendoakan orang yang kerasukan setan, orang yang sakit lumpuh, orang yang buta, orang yang komplikasi sakit penyakit, dengan menggetarkan tangan. Orang-orang yang kontra sering memberikan tuduhan bahwa Pastor Randy Simon sedang menjalankan praktek perdukunan seperti yang disampaikan secara tegas, bahkan dalam bentuk tantangan oleh pendeta Muriwali Yanto Matalu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sekarang sakit terasa sekarang ini? Sakit. Oke. Tapi saya yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Amin. Amin. Sekarang terasa keluhannya ya? Iya, terasanya kalau aku mau tarik napas, sakitnya di sini terus kayak sesak gitu. Iya. Di belakang terus sampai di sini. Iya, baik. Terima kasih. Seperti biasa saudaraku, pester ini tidak berlama-lama. Jadi saudara akan mengikuti bagaimana pester akan mendoakan. Tapi kalau dalam bahasa umum, karena pester melayani orang dari berbagai kalangan, jadi bahasa simpelnya mengobatin. Tapi itu bukan dukun. Saya orang pintar. Saya adalah hamba Tuhan. Karena pester melayani orang dari berbagai kalangan, jadi bahasa simpelnya mengobatin. Tapi itu bukan dukun. Saya orang pintar. Bahasa simpelnya mengobatin. Tapi itu bukan dukun. Saya orang pintar. Saya adalah hamba Tuhan. Saya memberitakan kuasa kesembuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang di dunia ini kesembuhan bisa terjadi oleh karena iblis, dukun, setan, roh jahat. Bahkan orang pergi ke Gunung Kawi untuk mendapatkan uang segepok, bisa. Karena apa? Iblis itu berkuasa. Tapi jangan lupa, iblis tidak pernah disebut di dalam seluruh isi Alkitab sebagai sosok pribadi yang maha kuasa. Iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga bisa menjiplak mujizat Yesus. Apakah dengan demikian kita jadi ragu dengan kuasa Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil? Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apakah dengan adanya perbuatan-perbuatan iblis yang coba untuk menyamar, coba untuk mencontoh, menjiplak karya Yesus, membuat kita menjadi ragu akan mujizat yang murni, mujizat yang sejati? Tentu tidak. Sekarang begini, Pastor Randy Simon ketika mendoakan orang lain sering dengan gaya tangan getar-getar. Saya mau kasih tahu, ini kita berbicara tentang kulitnya, bukan substansi, bukan intinya. Ibarat seseorang mendapatkan kado, dia sibuk mengurusi bungkus kado, tapi tidak pernah menikmati isi kado tersebut. Ini merupakan kedangkalan, kesempitan berpikir. Kenapa sibuk dengan bungkus? Kenapa sibuk dengan luar, tapi tidak menikmati, mengalami, memahami tentang inti substansi daripada apa yang Tuhan sedang kerjakan? Saya perlu sampaikan kepada kita, Allah kita itu sungguh sangat kreatif. Bahkan Allah sang kreatif, tidak ada yang bisa membandingi. Yesus Roh Kudus adalah Tuhan
dan roh yang sangat kreatif. Tidak bisa dibatasi dengan takaran-takaran cetek manusia. Tuhan bisa memakai 1001 macam cara untuk menyatakan karya kuasa perbuatannya. Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah serta menaruhnya di mata orang buta. Rasul Petrus dengan bayangannya saja, orang-orang yang sakit kena bayangan itu sembuh. Tidak pernah itu diajarkan oleh Yesus. Atau barangkali Yesus saat itu sedang berbisik kepada Petrus, Petrus, nanti kalau saya naik ke sorga, kalau kamu mau menyembuhkan pakai bayangan saja ya. Sepertinya tidak. Rasul Paulus yang dalam konteks perjumpaan pribadi dengan Yesus ketika perjalanan ke Damsyik, Yesus tidak pernah berkata kepada Rasul Paulus, Paulus, dengan kain dan sapu tangan yang kau pakai, orang yang kena kepadanya sembuh. Bahkan yang dirasuk setan, roh-rohnya keluar dan lepas. Enggak pernah. Itu cara-cara Tuhan, cara Roh Kudus bekerja. Yang penting, dari buahnya lah kita mengenal seseorang itu dari Tuhan atau tidak. Bahkan saya perlu memberikan beberapa catatan. Bukan hanya sekedar dari buahnya. Kita perlu menelisik lebih dalam, mengeksplorasi lebih dalam, menggali lebih dalam siapa sosok Pastor Andi Simon sebelum bertobat, sebelum mengenal Kristus. Dia seorang yang jahat, sampah masyarakat, yang pernah memakai narkoba, keluar masuk penjara, suka berantem, badannya penuh tato, luka-luka di wajahnya masih terlihat. Bahkan beliau dalam sebuah kesaksian sudah berada di ujung tanduk, kawan-kawannya sudah banyak yang meninggal lewat. Tapi beliau diberikan Tuhan kesempatan. Dan ketika kesempatan itu diberikan, Pastor Andi Simon sekalipun tidak pernah meminta pertimbangan manusia. Beliau menyerahkan totalitas hidupnya untuk dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Maka beliau pun sekolah Alkitab, dipersiapkan. Tapi beliau sering berkata, apa yang saya temukan di sekolah Alkitab, banyak kali justru bukan itu yang saya lakukan di dalam pelayanan. Tapi hasil interaksi, persekutuan, relasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, Pastor Andi Simon hidupi, dan apa yang sudah dihidupi itu dibagikan, di-share kepada orang lain. Beliau punya prinsip seperti yang dikatakan oleh seorang rekan hamba Tuhan. Beliau bahkan mengajarkan apa yang beliau lakukan. Sebaliknya, beliau melakukan apa yang beliau khotbahkan dan ajarkan. Sehingga menjadi efektif, efisien, optimal, maksimal, dan demonstrasi kuasa Tuhan pun terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Siapa Pastor Andi Simon sebelum mengenal Kristus? Seorang yang menjadi sampah masyarakat. Beliau sering mengatakan itu. Tapi ketika beliau sudah bertobat, maka bertobat dengan sungguh-sungguh. Melakukan penyerahan yang total kepada Tuhan. Berbenah, mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Sehingga benar-benar serius hidupnya dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, siapa Pastor Andi Simon setelah sudah bertobat? Beliau adalah seorang yang suka membangun relasi dengan Tuhan. Membangun mesbah. Beliau lebih awal tidur supaya bisa lebih awal bangun dalam konteks untuk berdoa kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Itu yang beliau lakukan. Dan itu sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan. Sama seperti Daniel. 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukannya. Kata biasa di situ bukan tradisi yang dilakukan, tidak. Berkomitmen melakukannya. Daniel sujud menyembah, memuji, menyembah Allahnya, berdoa kepada Allah. Maka dia pun menjadi seorang yang memiliki intelektual yang tinggi, spiritualitas yang tinggi, sehingga hidupnya menjadi berkat meskipun berada dalam pembuangan. Luar biasa sekali. Pastor Andi Simon membangun relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan bukan sekedar tinggal, betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Menikmati kekudusan, kesucian, kuasa, hikmat pengurapan Tuhan. Beliau dengar-dengaran dengan Tuhan apa yang akan dilakukan sepanjang hari.
Orang yang suka menjalin relasi hubungan dengan Tuhan akan menjadi mirip dengan Tuhan. Dan memang tidak mungkin menjadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sebagai suami istri banyak perbedaan? Tapi karena segalanya bersama, suka duka bersama, berjuang bersama, maka suami istri itu paling tidak dalam karakter semakin mirip. Semakin sama. Bahkan wajahnya pun bisa semakin mirip Bapak Ibu Saudara. Karena sering bersama, segalanya bersama. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya akan membahas ini lebih dalam. Sebetulnya apa kunci, kiat, rahasia, kuasa yang begitu dahsyat luar biasa ada dalam diri Pastor Rani Simon. Sehingga itu disalurkan, didemonstrasikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, khususnya kepada orang-orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara, jadi kita jangan hanya melihat ada nggak letter-let getar-getar di Alkitab. Hambanya Pastor Rani Simon tadi berkata, sepertinya orang kurang mendalami Alkitabnya. Karena kalau orang sudah berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam pengurapan Tuhan, jangankan tangan getar-getar, kita bisa rebah di dalam hadirat Tuhan. Karena kekudusannya, karena pengurapannya yang begitu dahsyat dan kuat, bisa membuat kita yang banyak kekurangan kelemahan ini tidak berdaya, tidak bertahan. Akhirnya fisik kita pun tersungkur di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Pastor Rani Simon sebelum bertobat? Siapa Pastor Rani Simon setelah bertobat? Yang ketiga, siapa Pastor Rani Simon dalam kehidupannya sekarang ini? Pastor Rani Simon adalah seorang yang punya hati tulus dan murni, sungguh-sungguh, bersemangat, rendah hati dalam melayani sesama manusia dari latar belakang agama apapun itu. Beliau melayani dengan cuma-cuma, melayani dengan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Beda dong konteksnya kalau orang sudah mengalami kesembuhan, mereka mentransfer ke nomor rekening pelayanan Pastor Rani Simon. Itu hal yang wajar, alkitabiah. Kita aminkan. Kenapa? Karena mereka merasakan keajaiban Tuhan, mujizat, kesembuhan dari Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan dan mereka buktikan itu dengan memberikan dukungan konkret berupa persembahan kasih kepada hambanya Pastor Rani Simon atau kepada nomor rekening hambanya Pastor Rani Simon dan tim. No problem, sah-sah saja. Itu menyenangkan hati Tuhan karena orang tahu bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Tapi secara prinsip, Pastor Rani Simon punya moto hidup. Saya memperoleh karunia itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Maka saya juga akan memberikannya, menyalurkannya dengan cuma-cuma, dengan gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Hari-hari ini banyak orang datang dari berbagai kalangan, suku, kaum, dan agama. Mengapa saudara-saudara? Karena pelayanan kami adalah cuma-cuma dan gratis. Kami tidak meminta bayaran 1 rupiah pun. Kami mendapatkan anugerah secara cuma-cuma, maka kami juga memberikan kepada siapa saja secara cuma-cuma. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, Pastor Rani Simon, seorang yang sudah berbuah lebat, hidupnya bermanfaat, suka berbagi kasih kepada sesama. Baik itu ke panti asuhan, membuat beda rumah, dan baru-baru ini pergi bertemu dengan seorang suster dan memberi perhatian kasih di sana. Bahkan seorang saudara kita yang bawa ambulans, kalau tidak salah sampai 7-8 jam, tiba di tempat Geraha IHS dan sudah malam. Sebetulnya secara ketat, Pastor Rani Simon sudah harus istirahat dan tidur. Tetapi apa yang terjadi? Beliau dibangunkan oleh tim dan beliau dengan segala kesederhanaan, ketulusan dan semangatnya melayani orang itu, bahkan menyiapkan penginapan, demikian juga memberikan berkat sebagai ganti transport mereka yang sudah jauh datang dari tempat asalnya ke Geraha IHS.
Masih banyak lagi yang perlu kita ceritakan. Yang jelas, hasil seringkali secara selektif membenarkan cara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Yesus bersabda, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pastor Rani Simon diibaratkan seperti pohon yang baik, karena menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu bisa secara nyata dinikmati, dirasakan, dikecap, dan dialami oleh orang-orang lain yang telah mengalami keajaiban, mujizat, dan kesembuhan. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.